Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian semuanya pada sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Wah, ternyata anak ibu semuanya rajin-rajin dan pintar-pintar ya. Semangat untuk belajar. Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Ayo dikeluarkan nak buku dan alat tulisnya. Sebelumnya ibu mau nanya, kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Iya, kemarin kita udah belajar tentang menuliskan ide pokok dari teks dalam bentuk diagram pohon. Dan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, materi bahasa tentang mencari informasi penting dari teks, dan materi IPA tentang sistem pernapasan pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian mampu menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana dengan benar. Dan kalian mampu menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. Di sini Ibu mau nanya, apa sih informasi? Ada yang tahu? Iya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi, informasi penting adalah fakta-fakta penting dalam suatu peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu. Nah, cara untuk mendapatkan informasi penting dari suatu teks, yang pertama, kita harus membaca judul teks. Yang kedua, kita harus membaca teks dengan cermat supaya kita tahu isi teks tersebut. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memperoleh informasi dari teks. Nah, daftar pertanyaan tersebut harus masuk ke dalam pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema teks. Yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga, kapan? Tanda tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat, siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Yang kelima, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu peristiwa atau masalah dalam teks. Dan yang keenam, bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat proses urutan pendapat atau sikap. Nah, sekarang coba kalian baca buku kalian halaman 77. Di sana ada teks wisata hutan desa Gemilang. Silakan kalian baca. Tadi kalian sudah membaca teks wisata hutan desa Gemilang. Setelah mengetahui informasi penting dari teks tersebut, selanjutnya kita akan menyajikan informasi penting dari teks dengan cara membuat peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Cara membuat peta pikiran yaitu dengan menggunakan 7 tanda tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ini adalah contoh peta pikiran berdasarkan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Di situ ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Sekarang kalian buka buku halaman 78. Di sana ada teks yang berjudul pencemaran udara. Silahkan kalian baca dan tentukan informasi penting dari teks tersebut dengan cara membuat peta pikiran. Nanti kalian kerjakan di buku latihan dan ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan tugas tersebut sampai 30 menit. Tadi kalian sudah membaca teks pencemaran udara. Nah, di sana dijelaskan bahwa pencemaran udara merupakan permasalahan global. Sumber pencemaran udara berasal dari pembakaran bahan bakar
fosil untuk industri dan transportasi. Pencemaran udara dapat berupa debu, gas, dan gas beracun lainnya. Udara yang tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, yaitu gangguan kesehatan pada sistem pernapasan. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem pernapasan. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oleh karena itu, organ pernapasan hewan pun berbeda-beda. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dengan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Nah, di sini Ibu punya media pop-up. Tugas kalian yaitu mengamati gambar yang ada di dalam pop-up ini. Nah, ini gambar yang pertama. Silahkan kalian amati gambar apa ini. Gambar apa, Nak? Iya, betul. Ini adalah gambar cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan kulitnya. Nah, lalu gambar yang kedua. Gambar apa? Ini gambar ikan. Iya, ikan bernapas dengan apa? Iya, betul. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, ini gambar apa? Ayo dilihat. Gambar apa? Ini gambar belalang. Nah, belalang itu termasuk hewan serangga. Serangga bernapas menggunakan apa, Nak? Iya, betul. Serangga bernapas menggunakan trakea. Dan ini gambar yang terakhir. Gambar apa? Gambar burung. Nah, burung bernapas menggunakan apa? Iya, betul. Burung bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Nah, dari beberapa gambar yang Ibu perlihatkan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, baiklah kita akan lanjut. Nah, dari beberapa gambar yang sudah Ibu lihatkan, ada juga hewan reptil, mamalia, dan amfibi. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Nah, ini contoh alat pernapasan pada cacing. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Pada tahap pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Nah, ini contoh alat pernapasan pada serangga. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Ini contoh sistem pernapasan pada burung.
Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Pada saat masih berudu, bernapas menggunakan insang, dan saat sudah menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Setelah mendengarkan penjelasan Dari Ibu tadi, pembelajaran apakah kita ada yang ingin tadi, di ditanyakan? sini ada yang bisa Jika tidak menyimpulkan. ada yang ditanyakan, Ya, silahkan coba kalian Fatur, kerjakan apa latihan kesimpulan nomor dari 1-3 pembelajaran di kita buku tadi? latihan kalian ya. Nanti Ibu Iya, kasih waktu tadi 30 kita menit udah untuk kalian belajar materi mengerjakan bahasa soal-soal tentang mencari tersebut. informasi penting dari suatu teks dengan cara membuat peta pikiran. Nah, untuk mencari informasi penting dalam teks, di situ ada 3 cara. Yang pertama tadi apa? Iya, membaca judul teks. Yang kedua apa? Membaca teks dengan cermat. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan yang meliputi kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Tadi juga kita udah belajar materi IPA tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, sistem pernapasan pada hewan ini berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Tadi Ibu sudah memberi kalian tugas. Silahkan kalian kumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Ayo nah dikumpul. Minggu depan kita akan belajar pembelajaran kedua, subtema 1, tema 2 ya. Nah, mungkin pembelajaran kita sampai sini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.